Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Islam Al-Wahid Kepung, Ibu Jahidah Arif SH, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Islam Al-Wahid Kepung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan dalam acara diskusi kegiatan P5 di SMA Islam Al-Wahid Kepung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang akan berlangsung pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga diskusi kegiatan P5 yang akan dipimpin oleh kepala sekolah, dan yang terakhir doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Liridho'illah rabbi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami silakan, dan Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Waiting for correction. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu presentasi sekaligus proses diskusi P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang akan dipimpin oleh Kepala Sekolah SMA Islam Al-Wahid. Kepada Ibu Jahidah Arif SH, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Kurikulum SMA Al-Wahid beserta seluruh Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyempatkan
diri Bapak Ibu untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan target-target sekolah terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bersama untuk saling mengevaluasi dan pembenahan-pembenahan untuk kegiatan sekolah kita ke depan. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah jadwal kita untuk pemaparan dari kepala sekolah tentang kegiatan P5. Acara ini kita kemas dengan santai, tetapi bisa kita laksanakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas pada BMM dengan target perilaku kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus dan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini adalah target kita dan target yang harus kita laksanakan pada kegiatan kali ini. Lanjut. Ini adalah profil kepala sekolah, di mana yang pertama pengenalan. Bapak Ibu pasti sudah mengenal kepala sekolah. Kemudian kita lihat pengertian dari profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk seluruh guru kita wajib untuk tahu apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila yang biasa kita kenal dengan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ini adalah suatu upaya dari kita untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru sebagai pembelajaran berbasis proyek. Jadi memang ini adalah sesuatu yang baru dalam arti tidak sama dengan cara pembelajaran kita di tahun-tahun terdahulu. Dengan tujuan kita mengharapkan pendidik itu diharapkan dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam 6 dimensi ini. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6, ada yang profil yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apalagi Bapak Ibu 6 ini? Mandiri, bernalar krisis, kreatif, gotong royong dan kebinekaan global. Ini adalah 6 pilar. Kalau saya katakan itu pilar ya, kali ini profil ada apa itu namanya 6 dimensi. Kalau saya lebih suka mengatakan 6 pilar. Nah, ini 6 dimensi ini. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh itu tadi siswa kita. Kemudian kegunaannya P5 itu apa? Bapak Ibu wajib tahu bahwa kegunaan P5 itu adalah menerjemahkan visi sekolah, di mana visi misi sekolah itu ada di dalam visi misi itu harus kita terjemahkan yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan itu? Ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidik kependidikan, dan seluruh warga sekolah. Kemudian menjadi panduan pengembangan karakter bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk pembelajaran program kegiatan di satuan pendidikan, yaitu di sekolah kita ini. Itu tujuan akhirnya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah pengertian. Sekarang alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu guru harus paham bahwa kita harus membentuk tim fasilitator, di mana tim fasilitator ini tim ini merencanakan yang dibentuk oleh kepala sekolah. Dan saya melihat kita sudah punya buku kita ini yang sudah dibuat oleh tim yang sudah membuat alur perencanaan seperti pada proses yang alur yang pertama. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, di mana
persiapan satuan pendidikan. Saya ingin tanya kepada tim, apakah tim sudah melakukan persiapan tingkat kesiapan di satuan pendidikan ini? Monggo silakan tim untuk bisa menyampaikan kepada saya. Terima kasih Bunda. Untuk persiapan tim P5 sampai detik ini alhamdulillah sudah melakukan persiapan, tinggal menunggu jadwal pelaksanaannya. Oh ya, terima kasih Bu Zamzam. Berarti kita sudah mengarah pada identifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tim fasilitator sudah mulai melakukan tingkat kesiapan. Saya lihat tadi di buku yang saya baca tadi juga sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, kemudian alokasi waktu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya tadi sudah melihat di buku ini sudah berada berapa alokasi waktu yang sudah ditentukan oleh tim fasilitator. Saya sudah melihat itu. Kemudian ada modul juga sudah ada dari tim yang di sana sudah tertera secara lengkap tentang hal-hal yang terkait dengan proyek kita ini, yaitu mengembangkan topik, alur, durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Saya lihat ini yang masih belum. Kenapa? Belum karena proyek belum kita laksanakan. Kalau saya tanya pada tim, apakah ini sudah Bu Ida? Berarti bukan bohong. Berarti merasa kegiatan ini dilaksanakan. Padahal kegiatan kita ini baru pada tahap kita menyusun proyek ini. Selanjutnya akan kita kerjakan proyek itu. Lanjut. Bu Fatona dan Bu Erli itu sudah jadi tim ahli ya. Sudah tahu ya Bu tugasnya ahli. Nah jenis ahli itu berarti lebih dari yang lainnya. Bahkan mungkin lebih tahu dari kepala sekolah. Itu namanya tim ahli. Para tim ahli, halo, sudah siap ya? Ya siap ya. Harus siap jawaban Ibu ya, harus siap. Nah di sini ada answer di sini ya. Nah ini penanggung jawab merencanakan, mengontrol, mengevaluasi itu memang tugasnya penanggung jawab. Jadi ketika saya selaku kepala sekolah tahu membentuk tim fasilitator, maka saya wajib untuk ikut tahu merencanakan. Kemudian saya akan mengontrol kegiatan ini dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian tim pengembang ini dari kurikulum berkolaborasi dengan tim P5 ini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Artinya karena ini terkait dengan kurikulum, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan siswa, tentu saja semuanya pasti ikut terlibat di dalamnya. Ini ada koordinator P5 mengelola sistem yang dibutuhkan tim pendidik atau fasilitator dan peserta didik agar dapat menyelesaikan proyek profil dengan sukses. Jadi proyek yang akan kita rencanakan itu menjadi tanggung jawab koordinator P5 untuk mulai mempersiapkan sampai proses pelaporan itu adalah tanggung jawab koordinator. Kemudian koordinator topik terkait dengan proyek yang per proyek. Nah, kalau bedanya kalau koordinator itu kan membawai beberapa, kalau koordinator topik ini setiap tema ini ada koordinator topik. Tim ahli, coba ini lihat tim ahli berkolaborasi dengan seluruh fasilitator dan membantu seluruh kegiatan P5 dari perencanaan sampai evaluasi. Jadi intinya tim ahli itu adalah wakilnya penanggung jawab. Jadi kalau ada kegiatan P5 yang tidak berhasil, maka harus dipertanyakan bagaimana dengan tim ahlinya, apakah bisa bekerja atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan koordinator P5 juga tidak boleh merasa saya ini koordinator apa kata saya, tapi tim ahli juga harus bisa memantau dan bekerja sama. Kalau ada masalah apapun, pasti tim ahli dan koordinator topik ini harus bersama-sama untuk saling mengisi dan saling istilahnya memberikan masukan, saran masukan agar kegiatan kita P5 ini bisa berjalan sesuai rencana kita. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu terkait dengan tugas-tugas baik dari yang penting jangan ditanyakan tugas penanggung jawab ya.
Yang penting coba panjenengan selaku pengembang kurikulum, koordinator P5, koordinator topik, tim ahli, silakan mungkin nanti ada pertanyaan, monggo. Saya ditunjuk tim ahli tapi saya tidak tahu tugas saya. Apa seperti itu? Monggo bisa ditanyakan pada kami. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham ya? Sampun tugas-tugasnya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada merancang kesiapan peserta didik. Bapak Ibu, kegiatan P5 itu tidak hanya melulu fokus yang dikerjakan, yang dinilai, yang dipertanggungjawabi adalah pendidik atau tenaga kependidikan, tidak. Tetapi P5 itu menyangkut kegiatan yang juga dilaksanakan oleh siswa. Jadi, Bapak Ibu guru selaku fasilitator, selaku pengembang, selaku tim ahli ketika merancang suatu kegiatan itu harus juga melihat situasi dan kondisi anak didik kita. Kapan kita akan melaksanakan kegiatan itu yang penting. Seperti ini ya, cek kondisi peserta didik di sekolah, cek kebutuhan, cek kondisi sarana prasarana, cek proses pembelajaran di sekolah. Ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena empat ini sangat bergantung satu sama lain. Salah satu contoh, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan P5 ketika cek proses pembelajaran di sekolah sedang dalam kondisi ujian. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kegiatan P5 itu pasti membutuhkan waktu, sarana prasarana, anak-anak didik kita yang siap untuk berkegiatan fokus P5. Hari ini anak ujian kan? Anak-anak ujian. Hari ini kita P5 tidak kan? Belum proses. Makanya kita harus mencari waktu kapan yang tidak berbenturan dengan proses pembelajaran di sekolah. Meskipun P5 itu juga salah satu proses pembelajaran, tapi harus selalu berkoordinasi dengan Bangka kurikulum. Apakah anak-anak sekarang berkegiatan, ujian dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk salah satu yang harus dirancang. Jadi tidak bisa koordinator P5 langsung seenaknya sendiri. Yang penting saya bisanya ini tidak bisa. Jadi harus melihat ini. Ada 4 cek ini yang harus kita lihat. Kondisi peserta didik di sekolah. Bagaimana kondisi anak-anak? Apakah anak-anak sedang melakukan kegiatan atau tidak? Bagaimana kondisi sarana prasarana? Ketika kita melakukan P5, apakah sarana prasarana sekolah kita ada? Kita mau membuat P5 tentang tanaman, tetapi kita tidak punya lahan, tidak bisa. Kita mau melakukan sesuatu, tetapi sarana prasarana tidak ada, harus kita siapkan. Dengan itu, maka kesiapan untuk ini terpenuhi semua. Apakah di SMA kita dari 4 indikator sudah terpenuhi dengan baik? Monggo Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran atau tambahan-tambahan kepada kita, khususnya kepada tim koordinator P5. Monggo Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya atau berkomentar. Al-Wahid memilih gaya hidup berkelanjutan dengan 3 model pilihan ya. Ada 3 model kegiatan. 3 model kegiatan. Oke, monggo lanjut. Lanjut perencanaan pembuatan modul ajar. Saya kira untuk kegiatan ini Bapak Ibu tadi sudah sedikit kita singgung ya, menyusun kemudian alur target, menyusun kegiatan, membuat alur kegiatan. Saya kira sudah tidak ada masalah. Kemudian kita membuat lembar kerja peserta didik, di mana dalam kegiatan lembar kerja ini adalah kegiatan kita. Bentuk kegiatan real kita ini kemudian menyusun ini dan gelar karya. Nah ini yang harus nanti kita ekspos. Kalau bisa seluruh guru, siswa dan seluruh keluarga besar SMA Al-Wahid harus bisa mengekspos gelar kita ini di sosial media kita, karena ini juga salah satu cara kita untuk lebih mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Jadi kita wajibkan ketika kita gelar karya nanti seluruh guru
siswa wajib untuk mengekspos kegiatan kita ini di sosial media masing-masing. Kita punya banyak sekali sosial media. Saya kira Bapak Ibu guru, anak-anak itu punya Instagram, Facebook, status di WA dan sebagainya. Harus kita manfaatkan ini karena kemajuan teknologi itu harus kita barengi, harus kita isi untuk kegiatan mengiklankan sekolah kita. Jadi pada saat gelar karya nanti ya Bapak Ibu ya, ini kembali nanti akan saya ingatkan. Rancang strategi. Nah ini modul P5 sudah dicetak, dijilid, digandakan untuk fasilitator, guru mata pelajaran kelas 10 dan siswa. Seperti ini saya juga sudah dapat, Bapak Ibu sudah dapat? Sudah ya, terutama untuk tim. Monggo ini nanti kita pelajari bersama-sama untuk modulnya, sehingga modul ini adalah kalau bahasa enaknya ini adalah juknis kita. Sehingga kita ketika kita melangkah harus sesuai dengan modul ini, dan ketika modul ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Artinya apa Bapak Ibu? Saya tadi sudah melihat sekilas tentang modul ini, dan begitu banyak sekali isian-isian yang harus kita isi terkait dengan kegiatan kita. Maka dari itu seluruh tim, anggota tim, Bapak Ibu guru wajib untuk membaca modul kita ini, sehingga nanti kita dalam melakukan kegiatan doa ini adalah bentuk pelaporan kita, dan ketika nanti kita melaporkan ini adalah arsip kita, arsip kegiatan P5 sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Lanjut ke evaluasi. Ini bahan diskusi. Mari kita berdiskusi. Di sini ada dua poin diskusi. Yang pertama, saya ingin Bapak Ibu nanti menjelaskan. Saya memberi kesempatan kepada seluruh Bapak Ibu untuk menjelaskan sejauh ini apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh tim fasilitator P5 dalam menyusun proyek P5. Masih menyusun ini ya, kita belum berkegiatan, tetapi masih menyusun. Apa saja hambatan yang dilakukan sehingga nanti apa yang disampaikan ini hasilnya akan kita rangkum. Oh ternyata ada hambatan ini, nanti kita carikan jalan keluar bersama-sama. Monggo, apa hambatannya Bu Zarda? Ya, terima kasih. Untuk hambatan saya sebagai fasilitator P5, karena ini awal di lembaga kita, yang pertama proses penyusunan modul itu yang menjadi salah satu poin penting sebagai saya fasilitator P5, karena belum pernah sama sekali, dan itu membuat saya semangat dan terus belajar gimana caranya membuat modul P5, dan alhamdulillah berhasil berkat bantuan dari teman-teman tim. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Bu Zarda, dengan meskipun kita baru pertama kali melakukan kegiatan P5 ini, tapi Bu Zarda sebagai koordinator fasilitator P5 ini punya semangat berkat teman-teman. Tapi kira-kira boleh disuruh. Berarti aman berarti. Artinya saya sangat respect sekali kepada Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru sangat tahu dan sangat memahami situasi, sehingga kita memang harus selalu bahu-membahu untuk bisa menyukseskan apapun proyek-proyek yang dilakukan oleh sekolah. Jadi saya kira hambatan yang disampaikan Bu Zarda tadi sebetulnya hambatannya tidak terlalu, dalam arti hanya karena ini adalah proyek pertama. Kalau hambatan seperti ini sebetulnya saya yakin pasti bisa dilalui oleh Bapak Ibu guru, karena yang pertama itu adalah pembelajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah sampai tercetaknya buku panduan, buku ini untuk laporan ini tidak ada masalah. Meskipun mungkin ada masalah, tetapi tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting ada kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, bagaimana langkah yang dapat kita ambil bersama agar hasil dari proyek P5 tidak berhenti di gelar karya saja, tetapi dapat berkelanjutan. Kenapa Bapak Ibu kita pertanyakan ini? Karena kita mengambil pilihan itu. Apa pilihan kita tadi? Gaya hidup yang
Bagaimana kelanjutannya dengan proyek kita yang 3 kegiatan itu? Itu pasti akan